Ada pertanyaan? Ya Pak, saya mau nanya sedikit Pak. Ya, silakan. Ya, jadi untuk yang import dari Excel ini intinya cuma hanya menambahkan komponen SL merge itu Pak ya? Iya, dia hanya ini saja, hanya menambahkan komponen ini untuk untuk kita tuliskan data saja. Jadi fungsinya hanya menuliskan data yang sudah ada di Grasshopper ke dalam spreadsheet atau Excel. Nah, hanya itu saja fungsinya. Baik Pak, makasih Pak. Oke, mungkin yang lainnya ada? Oke, tidak ya. Jadi untuk menginstal komponen ini, komponen yang sudah saya upload itu bisa di-copy ke sini ya, ke file, ya. Nanti ke file di sini, ke special folder, masuk ke komponen folder. Nanti klik di sini, copy paste aja. Jadi nanti akan masuk ke dalam ini, ke dalam tab kita. Jadi sesimpel itu. Oke, kita lanjutkan ke ini ya, ke ini tutup, ini sudah, ya, saya anggap ya. Oke, ini sudah, nggak perlu di save. Nah, lanjut lagi ke modul ini. Nah, prosedur yang akan kita lakukan sebenarnya yang sebelumnya ini kita sudah memiliki ya, kita sudah punya semua ingredientnya. Jadi ingredient GeoGebra-nya kita udah buat. Nah, namun di sini untuk pencahayaan alami itu membutuhkan treatment terkait ini ya. Terkait ini kita membutuhkan untuk memberikan sensor ya, atau grid atau lokasi titik ukur ya. Jadi dari titik ukur ini kita akan membuat model baru ya, model yang siap disimulasikan dengan engine Radiance tadi ya. Jadi untuk simulasi pencahayaan ya, pencahayaan alami khususnya. Nah, dari model itu nanti akan hubungkan ke dalam receipt, baru kemudian kalau dilihat di sini ya, dia akan masuk ke HB Run Receipt ya. Tetapi di versi terbaru sekarang 116 atau 117 itu workflow ini agak sedikit berbeda ya. Jadi HB Run Receipt ini sudah tidak ada lagi, digantikan dengan langsung annual simulation ya. Jadi itu yang perbedaan yang saya dapatkan gitu ya. Jadi kalau kita melihat langsung ke dalam algoritmanya di sini ya, ini yang saya jelaskan tadi, kita di sini dari HB objek ini tinggal kita ambil ya objek ini ya. Jadi untuk membuat grid ya di dalam ruang secara otomatis kan membaca nanti lantai ya, dari lantai kemudian nanti dielevasikan berapa gitu ya. Jadi dia berada di tab yang ini ya. Jadi tab radian, HB radian. Kemudian ada modifiernya. Nah, di sini modifier itu fungsinya sama dengan material yang pada simulasi Energy Plus ya. Jadi kalau di sana disebut dengan construction. Kalau di sini untuk membedakannya disebut dengan modifier. Nah, untuk segala jenis material yang berlaku di Radiance dan juga komponen-komponen yang membantu kita untuk membuat material tertentu itu ada di sini di tab nomor 1 ini. Kemudian ini adalah sumber cahayanya ya. Jadi langit ya. Jadi di sini langit apa yang kita gunakan gitu. Tahunankah, climate based kah, atau langit-langit statis kah yang mungkin sudah terstandarisasi dalam CIE ya. Kemudian di tab berikutnya itu hanya ada 2 ya. Jadi daylight factor dan annual daylight. Jadi untuk simulasi. Nah, di tab keempat adalah untuk membaca ya, untuk membaca hasil simulasi. Nah, jadi kita kembali ke algoritmanya. Nah, dari algoritma ini untuk komponen HB Store Grid from Room yang kita dapatkan dari tab 0 itu ada beberapa input ya. Jadi di sini ada room ya. Jadi room ini yang bisa kita input ya. Oke, nah ini ada room ya di sini. Nah, yang ini ya, itu roomsnya. Kemudian grid size ya, ukuran grid ya. Ini akan dibagi rata nanti dengan jarak satu unit ya, atau
atau kalau kita asumsikan dalam meter, maka dia adalah dalam 1 meter unitnya ya. Jadi ingat unit di Rhino-nya juga harus dalam meter ya, supaya hasil simulasi nanti benar. Nah, ini jarak dari lantai. Jarak dari lantai, ini rule of thumb-nya kalau kita ada juga yang buat 0,8 ya. Jadi 0,80 ya, ada juga. Ada, cuman kalau di kita itu 0,75 ya. Nah, kemudian ada komponen lainnya di sini ya, remove out ya. Jadi ini jadi kalau misalnya ketika kita membuat sensor ini ada yang bagian di luar ya. Jadi sensornya secara tiba-tiba dia terletak di luar. Nah, ini kita bisa gunakan di sini hanya dengan memasukkan boolean toggle. Jadi true, jadi akan dipindahkan. Jadi grid yang dianggap adalah yang hanya berada di dalam ruangan. Nah, outputnya sendiri dia ada grid ya di sini ya. Grid kita buat ya, grid points ya. Kemudian ada titik yang menandakan posisi ya. Jadi posisi dari grid kita. Nah, kalau misalnya saya tunjukkan di Nah, jadi misalnya saya tunjukkan di sini ya. Jadi objek kita yang ini sekarang ya, yang ada di sini. Nah, jadi koordinat ini agak susah kita baca ya koordinatnya. Oke, ini ada persoalan sedikit ya dengan mouse saya ini ada apa ya? Di sini. Jadi gridnya ini jarak 1 meter, koordinatnya di titik mana ke mana begitu ya. Jadi bisa dilihat ya koordinat Z-nya itu di elevasi 0,75 ya, seperti kita masukkan di sini. Ini kondisi mesh-nya, mesh yang di sini. Nah, kemudian kita akan ini menjadi model ya, mengkonversi model yang di sini ya. Ini model untuk simulasi energi. Nah, selanjutnya itu kita konversi model yang bisa digunakan untuk simulasi pencahayaan. Nah, di sini dari model ini output ini baru kita masukkan ke input dari run simulation. Nah, kalau dulu adalah run receive ya. Jadi perbedaannya itu terletak di sini. Nah, jadi terletaknya di bagian ini. Nah, jadi saya sengaja ini menyimpan yang versi 1.1.6 dan 1.1.7 itu juga terdapat perbedaan gitu ya. Jadi namun workflow-nya itu sudah ini ya, workflow-nya itu sudah mirip ya, tetapi output-nya saja yang dibedakan. Kalau yang 1.1.6 ini masih result ya, kita bisa mengambil dengan komponen HB annual daylight metric saja ya. Nah, di sini di komponen 1.1.7 ya, ini HB annual daylight ini itu kita diberikan opsi untuk juga bisa mengambil dengan HB annual daylight metric, atau kita langsung mengambil hasilnya langsung dari output run simulation-nya. Nah, jadi ini lebih praktis komponennya ya. Jadi nanti mungkin bisa diupdate ya ke yang versi 1.1.7 atau versi terakhir aja begitu. Nah, di sini juga kita diberikan ya, yang lambang seperti ini receive ya. Kalau yang dulu di versi 1.1 dulu, ini run receive namanya. Kalau di sini sekarang HB itu berada di sini di Honeybee ya, di dalam ini di tab 0 ya. Jadi ada di sini untuk sementara ini. Jadi namun ini versi 1.1.0 itu untuk memberikan setting ya. Setting di sini adalah run settingnya. Jadi untuk run simulasinya kita mau ke folder, kemudian jumlah CPU yang kita gunakan berapa. Nah, jadi supaya komputer kita itu masih bisa dioperasikan ketika kita run simulasinya, sebaiknya jumlah CPU itu adalah jumlah maksimum kurang 1 kita buat. Jadi minimal ada 1 CPU misalnya untuk browsing, untuk ngetik segala macamnya. Jadi nggak terlalu lelah gitu ya nanti komputernya begitu. Nah, itu bisa kita lakukan di sini. Kita mau mana, dan yang paling penting hanya 2 ini saja ya. Jadi
jumlah CPU-nya. Jadi ini yang penting diingat adalah jumlah CPU total minus 1. Ya, jadi kalau saya di sini punya 8 CPU, jadi saya kurangi 1, jadi jadinya 7. Gitu. Kalau ada yang 12 mungkin pakai 11 gitu. Atau pakai 10. Gitu. Nah, di sini ketika kita run simulasinya, ya, nah di sini hubungannya adalah kita memasukkan model sama kemudian file dalam bentuk WA. Ya. Jadi di sini kita file Energy Plus yang ada di atas, kemudian dikonversi sama ya, dikonversi ke dalam file berbentuk WEA ya. Jadi ini adalah file yang digunakan oleh mesin Radiance untuk awalnya ya. Awalnya digunakan oleh DaySim ya, untuk melakukan simulasi tahunan. Tetapi dalam perkembangannya semenjak Radiance 52 ke atas ya, itu fungsi EPW2WEA ini ya. Jadi ada programnya namanya di Radiance itu EPW2WEA ya. Jadi mengkonversi file cuaca format Energy Plus ke dalam format WEA ini. Nah, itu sudah diadopsi di dalam Radiance. Jadi ketika kita run di sini yang disimpan simulasi adalah sebenarnya itu adalah ini. Jadi file cuaca dari WEA ini.